Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Wali Songo Semarang yang insya Allah masih selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mengkaji dan merenungi satu kejadian agung yang selalu kita peringati di tanggal 17 hari di bulan suci Ramadan, yaitu peristiwa malam nuzulul Quran, yang mana nuzul Quran inilah yang menjadi momentum titik awal permulaan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Qadar ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an Al-Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang sangat spesial yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Malam yang sangat diharapkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Pertanyaannya adalah, kapan Lailatul Qadar itu? Banyak pendapat. Di antara pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu kerap terjadi di 10 akhir bulan suci Ramadan. Dengan dalil Rasulullah SAW selalu menekankan untuk senantiasa giat dan gemar beribadah, khususnya pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Meski demikian, tidak ada yang tahu tentang kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu tiba. Oleh karena itu, hikmah daripada disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu adalah agar kita, orang-orang semuanya, giat dan tekun beribadah sepanjang bulan suci Ramadan tanpa terikat dengan waktu-waktu tertentu. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, bagaimana korelasi antara diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan peringatan nuzul Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Mari kita bersama-sama mencoba menelaah pendapat ulama tentang bagaimana proses atau skema penurunan Al-Quran. Setidaknya ada 3 teori. Teori pertama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dalam jumlah dan bentuk yang utuh, diturunkan kemana? Ke sama'id dunya atau langit dunia malam Lailatul Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan. Itu teori pertama, teori yang paling masyhur. Teori yang kedua mengatakan Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 kali malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Artinya 1 tahun terdapat 1 malam Lailatul Qadar. Dan teori yang kedua ini dipelopori oleh Imam Al-Mawardi dalam tafsir. Sedangkan teori ketiga mengatakan bahwa Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Untuk selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda. Nah, dari ketiga teori ini, ketiga-tiganya sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu munazzal atau turun pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah hanya 1 kali saja ataukah berkali-kali. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pakar tafsir terkemuka yang bernama Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi,
mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali proses. Proses pertama diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidatan, yaitu sebelum diterima Nabi Muhammad di bumi. Allah terlebih dahulu menurunkannya secara menyeluruh ke langit dunia, dikumpulkan jadi satu di Baitul Izzah. Yang kedua yaitu diturunkan secara bertahap, najman, yaitu fase lanjutan di mana malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat di waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kondisi, situasi yang sedang terjadi selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, atau yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari, menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa proses turunnya Al-Quran secara keseluruhan tadi atau fase pertama itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu tepatnya di malam 24 Ramadan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa dalam proses turunnya Al-Quran secara bertahap, wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yaitu surat Al-A'laq ayat 1 hingga 5, tepatnya turun pada tanggal 17 Ramadan. Teman-teman sekalian, polemik di antara para mufassirin dan para mu'arrikhin atau pakar sejarah mengenai kapan sebenarnya wahyu pertama kali diturunkan memang tidak bisa kita hindari. Selain yang mengatakan 17 Ramadan, 24 Ramadan, ada pula yang mengatakan bahwa wahyu pertama kali turun pada tanggal 8 Ramadan, ada yang mengatakan pula tanggal 21 Ramadan, dan bahkan ada yang mengatakan di luar bulan Ramadan. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah setidaknya kita sebagai akademisi melihatnya dari sisi khazanah keilmuan para ulama terdahulu. Betapa spirit dalam mencari kebenaran suatu masalah tidak menjadikan mereka terjerumus dalam fitnah atau dalam jurang kefanatikan, karena masing-masing dari mereka memiliki dalil yang sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terbukti apa? Terbukti perayaan Nuzulul Quran yang berlangsung berabad-abad terjadi tanpa ada pengingkaran. Maka dari itu, hendaknya kita sama-sama menyadari bahwa perdebatan itu tiada lain dan tiada bukan adalah satu tujuan, yaitu mengagungkan datangnya malam Nuzulul Quran. Sebagaimana Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang kualitas nilainya melebihi atau mengungguli daripada 1000 bulan lamanya. Siapa yang tidak ingin meraihnya? Seandainya saja dalam satu umur kita diberi rezeki mendapati satu malam Lailatul Qadar, niscaya itu akan mencukupi kebaikan kita selama 83 tahun lamanya. Ya, semoga kita termasuk daripada hambanya yang dianugerahi berupa mendapati malam Lailatul Qadar. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, setelah kita mengetahui korelasi antara Nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar, teori dan skema penurunan Al-Quran, serta spirit yang terbangun dalam upaya meraihnya, tentu kita harus mengetahui sebetulnya apa hikmah dibalik cara unik diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak seperti Tauratnya Nabi Musa misalnya, yang Nabi Musa dapatkan seketika setelah beliau bertemu dengan Allah
di Gunung Tursina? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus turun secara berangsur-angsur? Nah, mari kita bahas bersama-sama dalam kajian ini. Teman-teman yang saya banggakan, setidaknya kita ambil satu bahan renungan, yaitu tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau berangsur. Kok kenapa tidak satu geluntung Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad? Kok kenapa? Nah, dalam hal ini Al-Quran menggunakan cara paling efektif dalam mengatasi banyak permasalahan, diantaranya adalah permasalahan sosial. Kita ambil contoh cara Al-Quran dalam menerapkan hukum keharaman arak atau khamar atau segala jenis macam minuman memabukkan. Perlu kita ketahui bersama bahwa di zaman Rasulullah SAW disutus, masyarakat Arab pada umumnya menganggap meminum khamar atau meminum arak itu adalah sebuah hal yang sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat di setiap event maupun perayaan, baik skala kecil maupun skala besar. Menghidangkan arak atau khamar itu bukanlah sebuah hal yang harus diingkari. Meskipun mereka sadar bahwa banyak sekali problem-problem yang diakibatkan dengan adanya meminum minuman khamar, di antaranya adalah pembunuhan, perzinahan, hingga kasus perceraian yang didasari oleh hilangnya akal sehat karena dalam kondisi mabuk. Namun, tetap saja yang namanya meminum minuman khamar itu tidak dilarang secara norma atau adat yang berlaku. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj diriwayatkan, ini masyhur, Rasulullah SAW disuguhi beraneka macam jenis minuman, dan salah satunya adalah minuman khamar. Meski pada akhirnya Nabi tidak memilih khamar, namun ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa kondisi masyarakat dan kondisi pada waktu itu, pada awal datangnya Islam, khamar bukan termasuk barang yang diharamkan. Setidaknya ada 4 tahapan yang dilalui Al-Quran hingga sampai terbentuknya label haram pada minuman khamr. Tentunya bukan hal yang mudah melarang sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang sudah menjadi budaya yang melekat. Ya, setidaknya dengan mengetahui 4 tahapan ini memberikan kita pelajaran penting tentang bagaimana Al-Quran itu hadir sebagai solusi atau jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa adanya perlawanan. 4 tahap tersebut dapat kita ketahui dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan pengharaman khamar. Untuk tahapan pertama, tahapan pengakuan atau pengenalan. Surat An-Nahl ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan." Artinya, dan dari buah kurma, wa min thamaratin nakhil, dari buah-buah kurma, wal a'nabi, dan buah-buah anggur, engkau buat minuman dari keduanya itu minuman yang memabukkan, dan juga warizqan hasanah, dan juga itu bisa jadi rezeki yang baik. Artinya pada ayat ini Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan keharaman meminum khamr. Dengan kata lain, pada saat awal Islam datang, khamr itu bukanlah minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi, dan Nabi pun tidak diperintahkan untuk melarang meminum khamr. Nah, setelah orang-orang mengetahui bahwa di dalam yang namanya buah kurma maupun buah anggur itu memiliki 2 fungsi, yang satu bisa dibuat untuk makanan pokok, yang satunya lagi dibuat untuk minuman khamr. Nah, dari sini Al-Quran mengambil fase kedua atau tahapan kedua, yaitu penegasan tersirat. Surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir,
qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya tentang hukum khamr dan perjudian. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya pada keduanya itu terdapat dosa besar, ismun kabirun. Di samping dosa besar juga terdapat kemanfaatan bagi manusia, wa manafi'u lin-nas. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada kemanfaatan. Artinya apa? Artinya Al-Quran memberikan jawaban kepada orang-orang bahwa di dalam khamar ini meskipun terdapat kemanfaatan bagi manusia, akan tetapi kemadharatan itu lebih besar daripada kemanfaatan yang didapat. Namun Al-Quran belum menegaskan hukum pengharaman khamar. Hanya saja lambat laun orang-orang menjadi sadar akan makna daripada ismun kabir, serta konsekuensinya nanti ketika di akhirat, ketika di mana kalau orang yang melakukan dosa besar, maka konsekuensinya akan mendapatkan siksa di neraka. Setelah tahapan kedua ini dirasa cukup, lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah tahapan yang sudah sangat spesifik. Setelah di tahapan kedua, Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa dalam khamar itu ada dosa besar dan itu lebih besar daripada kemanfaatan yang didapat. Al-Quran melanjutkan ke tahapan ketiga, yaitu tahapan pengucilan. Surat An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat atau kamu mendekati salat. La taqrabus sholat. Jangan kamu mendekati salat sedang kamu masih dalam kondisi mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini disebabkan oleh satu kejadian, di mana kok kebetulan ada kejadian seorang sahabat yang sedang meminum khamr, sedang dalam keadaan mabuk, kemudian masuk waktu sholat, ia maju menjadi imam. Karena masih dalam kondisi mabuk, tentu setengah sadar dan baca suratnya pun menjadi ngawur gitu. Yang seharusnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku menyembah yang kamu sembah. Ini kan fatal. Nah, melihat kesempatan ini Al-Quran tidak mau diam, tidak mau melewatkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Akhirnya ayat ini turun sebagai hukuman atau efek jerah bagi orang-orang yang suka mabuk, yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan ketika sholat. Namun meski belum ada ketegasan mengenai keharaman arak, namun secara besar-besaran penjelasan tahap ketiga ini mempersempit kebebasan orang-orang dalam minum arak, sehingga lambat laun mereka mulai enggan minumnya. Karena apa? Karena di saat kondisi pada saat itu orang-orang itu mentalnya atau suasananya itu sedang giat-giatnya ingin mengenal Islam, mengenal secara lebih dalam. Orang-orang sedang bersemangat dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Apalagi kalau sholat mereka bisa ketemu Nabi di masjid. Maka ketika ada ayat pengecualian ini, artinya tidak boleh mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Al-Quran tidak melarang khamr. Al-Quran melarang mendekati sholat ketika mabuk. Bukan mengharamkan khamr. Maka ketika ada pengecualian atau pelarangan sholat bagi orang yang sedang mabuk ini, secara tidak langsung memberikan efek jerah bagi para peminum. Akhirnya terjadilah pengurangan besar-besaran dalam hal ini, dalam hal waktu yang tepat dan aman untuk meminum khamr agar tidak berbenturan dengan waktu sholat. Tentunya sudah sangat susah. Sebelum subuh tidak boleh minum. Setelah subuh dia mau minum tidak mungkin karena mau bekerja. Setelah bekerja masuk waktu zuhur tidak bisa minum.
kemudian duhur, asar, maghrib, isya, itu kan waktu yang sangat dekat. Akhirnya masyarakat sudah terbiasa meninggalkan meminum khamar. Setiap hendak minum dia ingat, nanti akan tiba waktu sholat, bagaimana? Saya nggak bisa sholat dari subuh hingga asar hingga isya, dan terus menerus akhirnya sampai kenikmatan bermunajat melalui ibadah sholat itu bisa mengalahkan kenikmatan minum minuman khamar. Nah, di saat kondisi yang demikian ini, Al-Quran mengambil momentum yang sangat tepat, yaitu tahapan terakhir, tahapan keempat, pengharaman khamar secara totalitas. Tahapan keempat yaitu pengharaman arak secara tegas dan totalitas. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 hingga ayat 91 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamar, berjudi, berkorban demi berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, rijsun, dan itu min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka dari itu jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Serta dengan meminum khamar dan berjudi itu dapat menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari untuk melakukan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu sehingga kamu itu adalah orang-orang yang selamat. Nah, tahapan terakhir ayat Al-Maidah 90 ayat 90 sampai 91 ini merupakan akhir dari tahapan-tahapan pengharaman khamar. Dan khamar menjadi haram untuk selama-lamanya. Sampai-sampai setelah turunnya ayat pengharaman khamar yang terakhir ini, satu kota tercium bau khamar. Jalanan di Madinah semua basah karena saking banyaknya khamar yang dibuang. Terjadi pemusnahan besar-besaran dan secara totalitas pada waktu itu. Dan bukan dari Rasulullah, tapi dari mereka sendiri. Sadar akan kemadaratan khamar yang didapat pada waktu itu. Sampai Al-Qurtubi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dahsyat kecuali khamar ini. Maka dengan demikian, salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari tahapan-tahapan pengharaman khamar tadi itu adalah membuktikan bahwa cara Allah dalam menurunkan Al-Quran secara bertahap ini sudah sangatlah tepat dan mengena, hingga pada akhirnya akal manusia menerima ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling realistis dan paling diterima oleh akal sehat. Secara langsung Al-Quran mengajarkan kita bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar diperlukan tahapan-tahapan yang tidak sebentar dan perlu proses dan perlu tahapan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam, apalagi sebagai penggiat akademisi, harus terus belajar tentang kandungan Al-Quran dengan membaca dan mengkaji secara komprehensif serta merenungi setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah agar kita semuanya mengetahui tentang rambu-rambu dan hukum Allah sehingga hidup akan terarah dan mendapat petunjuk dari Al-Quran sebagai wahyu yang turun ke bumi secara lafzi itu tidak akan ada renovasi, inovasi maupun revisi. Karena apa? Karena secara lafzi Al-Quran sudah berhenti turun, tidak akan ada penambahan lafaz, pengurangan lafaz. Namun secara makna, secara interpretasi setiap ayat maupun surat atau pemahaman-pemahaman baru itu masih munazzal, masih turun dan berlanjut hingga datang
datangnya hari kiamat. Dan tentunya Allah memberikannya semua itu kepada hamba-hambanya yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Al-Quran adalah pegangan kita, jangan sampai ia diturunkan namun tanpa berfungsi sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan banyak manfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Ihdinas siratal mustaqim.